Oke, hari ini kita materinya komposisi fungsi. Nah, silahkan dilihat untuk definisi komposisi fungsi. Jadi ini adalah ini di sini nanti itu df. Nah, yang ini itu rf. Nah, lagi berarti yang ini kan fungsi g. Berarti di sini nanti itu dg. Yang ini itu rg. Sehingga nanti akan diperoleh definisinya rank F diiriskan dengan dg, berarti ini ya, itu tidak boleh himpunan kosong. Jadi kalau tidak punya pasangan, ini di sini tidak punya pasangan untuk ke rg ini, berarti nanti tidak mempunyai komposisi fungsi. Oke, lebih jelasnya ini sifat-sifat komposisi fungsinya. Jadi yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif, ini berlaku sifat asosiatif dan berlaku sifat identitas. Oke, nah ini yang saya maksudkan. Jadi tadi kan apa, rf ini ya, warna biru. Jadi rf diiriskan dengan dg itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Oke, kita lihat di sini g bundaran f. Jadi g bundaran f x. Jadi bacanya ini yang 0 ini itu bundaran. Itu nanti kita mengerjakannya itu dari fx dulu. Jadi g dalam kurung fx seperti ini. Nah, kalau dari gambar diagram panah ini, berarti kita gambar dulu untuk fungsi f. Jadi kita mengerjakannya itu dari fungsi f dulu. Fungsi f itu yang ini. Berarti kan 1 2 3 3 4 5 6 7. Berarti kan 1 ke 3, kemudian 2 ke 4 ini ya, kemudian 3 ke 5. Oke, kemudian dilanjut ke fungsi g nya. Nah, fungsi g ini kan 1, ini ya yang g ya, 1 3 4 8. Berarti sini 1 3 4 8 nya nyempil sini ya. Kemudian 2 4 6 8 12 16. Oke, berarti 1 ini dihubungkan dengan 2, kemudian 3 dengan 6, kemudian 4 dengan 8. Nah, silahkan dilihat nih, yang dilihat apanya. Nah, ini kan 1 ke 3, oke, kemudian 3 kan ada lanjutannya ke 6. Nah, karena berlanjut maka 1 itu df nya, kemudian rg nya adalah 6, makanya hasilnya 1,6. Kemudian 2,4 dilihat, ini juga berlanjut ya, berlanjutnya kemana, ke 8, makanya 2,8. 3 ke 5, apakah 5 berlanjut? Tidak, maka ini tidak sebagai fungsi komposisinya. Oke, semoga ini bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, apakah g bundaran f ada? Nah, ini kita cek. Ini fungsi f nya, ini fungsi g nya. Untuk yang a, nah kalau kalian bingung, bentar ya, ini saya hapus dulu, saya pakai warna biru aja. Yang a, berarti kan kita mulai dari yang belakang dulu, dari f. Nah, ini kita gambar. Ini fungsi f 1 2 3 4. Jadi yang depan ini itu sebagai domainnya. Nah, yang 3 4 5 6 itu sebagai kodomain. Berarti 1 ke 3, kemudian 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Nah, selanjutnya kita gambar yang fungsi g. Berarti fungsi g ini tuh domainnya, berarti 3 4 5 sudah ada.
Sekarang kita tulis kodomanya 0, 1, 2. 3 kita hubungkan ke 0, 4 kita hubungkan ke 1, dan 5 kita hubungkan ke 2. Nah, karena di sini D ya, RF diiriskan dengan DG itu tidak himpunan kosong, maka G bundaran F nih ya, G bundaran F itu ada. Nah, nyatakanlah dalam bentuk himpunan dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Berarti G bundaran F ya, berarti 1,0, kemudian 2,1, kemudian 3,2. Nah, selanjutnya kita yang B. Silahkan dilihat yang B. F bundaran G, berarti kita mulai dari G dulu. Ini G. Domainnya apa? 3, 4, dan 5. Kodomanya adalah 0, 1, 2. Oke, kita hubungkan dulu, pasangkan ya. Seperti ini. Kemudian F. Nih, F. Ini ya, F. Domainnya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, kodomanya 3, 4, 5, 6. 1 ke 3, kemudian 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Nah, berarti RG irisan DF ini juga sama, tidak himpunan kosong ya. Maka F bundaran G ada. Nah, kalau kita tulis F bundaran G nya 3, 0 tidak punya pasangan, tidak berlanjut. Kemudian 4 berlanjut ya, berarti 4,3. Selanjutnya 5,4. Oke, berarti ini fungsi komposisi dari F bundaran G. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini ada fungsi F sama fungsi G. Yang A, oke, kita jawab ya. Yang A, apakah F bundaran G dan G bundaran F ada? Terdefinisi, selidikilah. Oke, kita bisa telaah dulu. Untuk yang Fe adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2. Berarti kita cek DF nya kemarin apa domainnya itu X sedemikian hingga X anggota bilangan real. Oke, atau kita tulis saja R seperti ini ya. Kemudian yang RF nya berarti Y sedemikian hingga Y anggota bilangan real. Oke, kita tulis lagi R real. Kemudian fungsi G nya itu X plus 1 linear, berarti DG nya sama X sedemikian hingga X anggota bilangan real, ini juga R, dan RG nya Y sedemikian hingga Y anggota bilangan real. Nah, ini saya tulis R. Nah, sehingga diperoleh kesimpulannya apa? Karena F bundaran G ya, F bundaran G, maka RG kita iriskan dengan DF sehingga R irisan R.
R irisan R sama dengan R, berarti kan bukan himpunan kosong. Maka kalau bukan himpunan kosong, ya, oleh karena RG kita iriskan dengan DF itu bukan himpunan kosong, maka F bundaran G terdefinisi. Oke, kita lanjut untuk G bundaran F. Berarti apa? RF kita iriskan dengan DG. Berarti kan R kita iriskan dengan R. Ya. Maka R juga sama, ini bukan himpunan kosong. Oleh karena RF diiriskan dengan DG bukan himpunan kosong, maka G bundaran F terdefinisi. Oke, kita lanjut ke yang B. Tentukan rumus F bundaran GX. Nah, kita mengerjakannya nanti itu dari GX dulu. Jadi GX ini kan ini, kita ganti. GX nya kita rubah jadi X plus 1. Oke ya, paham ya? Kalau sudah, kita maju ke F. Setiap ada X di F, kita ganti dengan X plus 1. Berarti X plus 1 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung X plus 1 ditambah 2. Jadi setiap X yang ada di F itu kita ganti dengan ini, X plus 1. Oke, sehingga diperoleh apa? X kuadrat ditambah 2X plus 1 dikurangi 2X dikurangi 2 ditambah 2. Oke, kalau kita operasikan ini sama ini habis ya, kemudian ini sama ini juga habis. Jadi jawabannya adalah X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya yang C, disuruh menentukan nilai A dari F bundaran GA sama dengan 2. Berarti ini kalau dikerjakan, berarti GA setiap ada X di G itu kita ganti dengan A. Berarti F dalam kurung A plus 1 sama dengan 2. Nah, kemudian setiap ada X di fungsi F itu nanti kita ganti dengan ini. Berarti A plus 1 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung A plus 1. Seperti ini ya. Ditambah 2 sama dengan 2. Oke. Kalau dijabarkan berarti A kuadrat ditambah 2A plus 1 dikurangi 2A dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 2. Ini sama ini habis, ini sama ini habis. Berarti A kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Berarti A kuadrat sama dengan 1, A sama dengan plus minus 1. Atau kita bisa cari itu dari B. Atau kan F bundaran GX kan udah ketemu X kuadrat ditambah 1. Berarti F bundaran GA sama dengan A kuadrat ditambah 1. F bundaran GA nilainya berapa? 2. Berarti A kuadrat ditambah 1. Berarti 1 sama dengan A kuadrat. Berarti A sama dengan plus minus 1. Jadi seperti itu.
Jadi sudah diperoleh A-nya adalah 1 atau A-nya adalah negatif 1. Oke ya, bisa dipahami contoh yang ketiga. Selanjutnya contoh yang keempat, silahkan dilihat. Ada fungsi f(x), ada fungsi g(x), ada fungsi h(x). Nah, sekarang yang A, ini kita jawab. Disuruh menentukan rumus fungsi h. Nah, kita kan punya h(x) ditambah 2 sama dengan x dikurangi 5. Nah, berarti kita harus memisahkan dulu untuk yang ini. Kan ini harus nanti bentuknya h(x). Jadi kita misalkan dulu x ditambah 2, ini kita misalkan y. Berarti x sama dengan y dikurangi 2. Jadi kalau ada x plus 2 kita misalkan y, kalau ada x kita rubah jadi y min 2. Sehingga jadinya hy sama dengan x kita ganti dengan y min 2 dikurangi 5. Berarti hy sama dengan y dikurangi 7. Berarti hx sama dengan x dikurangi 7. Nah, ini hx nya sudah ketemu untuk yang A. Selanjutnya kita yang B, f bundaran g. Oke, kita seperti ini ya, f bundaran gx berarti f dalam kurung gx. Berarti kita mulai dari gx dulu. Gx nya kita masukkan, berarti 4x ditambah 1. Kemudian 4x ditambah 1 kita masukkan ke f. Berarti setiap x di f kita ganti. Berarti 4x plus 1 kuadrat dikurangi 3 dalam kurung 4x ditambah 1. Berarti 16x kuadrat plus 8x ditambah 1 dikurangi 12x dikurangi 3. Nah, sehingga diperoleh 16x min 4x dikurangi 2. Nah, jadi ini sudah ketemu untuk rumus yang B ya. Selanjutnya yang C, g bundaran hx. Berarti kita ke hx dulu. Hx nya apa? X dikurangi 7. Nah, ini kita masukkan ke g. Berarti setiap x di g kita ganti dengan x dikurangi 7 ditambah 1. Berarti 4x dikurangi 28 ditambah 1. Berarti 4x dikurangi 27. Nah, ini sudah ketemu, gampang kan? Oke, kita lanjut untuk yang contoh kelima, g bundaran f. Kita jawab yang A. Berarti g bundaran f x. Berarti g dalam kurung fx. Kita ke fx dulu. Fx nya x ditambah 2. Berarti setiap x di g kita ganti dengan x plus 2. Oke, berarti x ditambah 2 kuadrat. Jadinya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, karena ini merupakan fungsi kuadrat ya, jadi kita bisa kerjakan. Kan disuruh mencari daerah asal sama daerah hasil. Ini merupakan g bundaran f x nya. Kita cari daerahnya, daerah asal. Daerah asalnya berarti d g bundaran f. Berarti apa? X sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nah, otomatis daerah hasilnya berarti R G bundaran F. Berarti Y sedemikian hingga Y anggota bilangan maaf ya. Untuk daerah hasil kemarin syaratnya kalau A nya lebih dari 0 maka kalau A nya lebih dari 0
maka daerah hasilnya itu apa? Y lebih dari sama dengan ya min D per 4A. Nah kalau A nya kurang dari 0 berarti ranknya kurang dari sama dengan min D per 4A. Oke, berarti karena A nya ini positif berarti Y lebih dari sama dengan, langsung aja itu kalau dimasukkan nanti berarti apa? 0 ya, dengan syarat Y anggota bilangan real. Oke, kalau kita mau cek, kita ceknya di sini ya, berarti Y lebih dari sama dengan negatif, D nya itu B kuadrat berarti 16 min 4 kali 1 kali 4 per 4 kali 1, berarti Y lebih dari sama dengan min dalam kurung 16 kurangi 16 berarti min 0. Oke, berarti itu otomatis Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yang B, G bundaran F X, berarti G dalam kurung Fx nya itu 2x, kita masukkan ke fungsi G nya, berarti akar 2x dikurangi 2. Oke, daerah asalnya berarti yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0, berarti 2x lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 1, sehingga D G bundaran F X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 dengan syarat X anggota bilangan real. Kemudian untuk daerah hasilnya, berarti R G bundaran F, berarti otomatis Y nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dengan syarat dengan syarat Y anggota bilangan real. Ya, semoga kalian paham. Kalau belum paham silahkan ditanyakan.